Selamat pagi pemirsa, saya Kina Sution akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Sejumlah pegawai terpapar COVID-19, Pengadilan Negeri Medan lockdown. Pengamanan pendaftaran bakal calon bupati di KPUD Simalungun. 5,3 hektar lahan di Labusel dihibahkan ke Polri. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jalan sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Medan, Sumatera Utara, lockdown pasca meninggalnya seorang hakim akibat terpapar COVID-19. Adu mulut seorang pengunjung dan petugas pengadilan negeri pun terjadi lantaran kesal tidak dapat menyelesaikan berkas valid sebagai syarat pemilihan calon kepala daerah. Aksi adu mulut terjadi antara petugas dan pengunjung Pengadilan Negeri Medan. Keributan terjadi lantaran salah satu pendukung bersama pasangan calon yang akan bertarung di kontestasi pemilihan kepala daerah 2020 terhambat untuk menyelesaikan berkas valid sebagai syarat ke Komisi Pemilihan Umum. Meski ditutup sementara, sejumlah aktivitas dan pelayanan di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Medan masih terlihat berjalan seperti biasanya. Hanya saja aktivitas sidang yang ditiadakan pihak pengadilan tersebut mulai Kamis 3 September hingga 14 hari ke depan. Penutupan terjadi lantaran sejumlah pegawai diketahui terpapar COVID-19. Satu di antaranya Hakim Pengadilan Negeri Medan berstatus suspek meninggal dunia. Membuat surat tidak valid di Pengadilan Negeri Medan, namun pelayanannya tidak bisa karena terkait ada indikasi kena COVID. Pengadilan Negeri Medan kesannya mau lockdown. Dan karena itu kami tadi sudah konfirmasi ke pihak keamanan bahwa pelayanan dengan sistem email dan nanti kita dihubungi kembali. Dan ini mungkin menjadi juga menghambat administrasi para calon untuk mendaftar di KPU mulai besok 4-5-6. Sementara proses di sini sendiri hari kerjanya tinggal besok ya Bang? Iya, kalau kerjanya kan tinggal besok. Kalau besok memang tidak clear, jadi ini salah satu hambatan bagi kami calon kepala daerah. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak Pengadilan Negeri Medan maupun Dinas Kesehatan Kota Medan terkait penutupan sementara aktivitas pelayanan dan jumlah pegawai terkonfirmasi COVID-19. Namun sejumlah ruangan tampak dilakukan penyemprotan disinfektan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seratusan perawat dan para medis Rumah Sakit Permata Bunda di Medan, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa. Mereka memprotes kebijakan manajemen yang memotong gaji karyawan selama masa pandemi. Seratusan massa yang terdiri dari perawat dan para medis Rumah Sakit Permata Bunda ini memprotes pihak manajemen rumah sakit yang memotong gaji mereka secara sepihak di tengah pandemi COVID-19. Rata-rata dalam beberapa bulan terakhir, gaji para perawat dipotong sebesar 10%. Bulan ini diperkirakan akan dipotong lagi sebesar 20%. Mereka juga menuntut kejelasan iuran BP Jam Sostek yang selama ini ditunggak rumah sakit. Akibat tunggakan itu, para perawat tak bisa mengajukan permohonan subsidi upah kepada pemerintah. Belum lagi selama pandemi COVID-19 ini, proses penerimaan gaji selalu terlambat. Mereka mengaku semakin kesulitan memenuhi biaya hidup. Dalam aksi ini, para perawat sempat memasuki ruangan direktur rumah sakit untuk meminta kejelasan mengenai tuntutan mereka. Kami menuntut hak kami. Gaji kita dipotong semenjak suasana COVID.
Udah itu sebelum COVID banyak pasien nggak ada bonus kita. Snack kita pun dipotong jaga malam. Udah itu jam sostek kita, gaji kita kan dipotong, tidak disetorkan ke jam sostek. Ya kita nggak dapat bantuan BLT. Alasan mereka kan BPJS-nya. alasan perusahaan sendiri apa, Kak? Ya kami nggak tahu alasannya. Kami makanya menunggu jawaban dari owner. Gaji kita pun tidak sesuai juga dengan yang dilaporkan ke jam sostek. Sudah berapa bulan pemotongan gaji, Kak? Baru bulan 2 kita terakhir ya. Oh, berarti sejak bulan Terakhir 2. bulan 2. Ini kita belum gajian. Udah tanggal berapa? Pihak manajemen rumah sakit mengakui keterlambatan pencairan gaji selama ini memang disebabkan oleh pemasukan rumah sakit yang menurun karena pandemi COVID-19. Namun pihak manajemen berjanji kepada para pendemo untuk memenuhi tuntutan mereka secepatnya. Dari pihak karyawan, di mana memang ada hak mereka untuk menerima seperti gaji ya, terus yang lain-lain. Tapi memang kita sudah berusaha untuk menepatin itu semua. Tapi memang suasana sekarang kan suasana yang memang kita tahu bersama, ada COVID-19, ada penurunan pendapatan masyarakat. Jadi memang kita mengangsur-angsur lah apa yang menjadi tuntutan oleh karyawan, kita akan berusaha untuk memenuhi semua. Dan dalam hal ini kan kita lihat kan, pada hari ini mereka menuntut supaya ada pembayaran yang seperti kita sama-sama tahu, itu kita akan selesaikan besok. Jadi mudah-mudahan dengan adanya penyelesaian ini terdapat lagi keharmonisan antara kita dengan karyawan. Para perawat ini mengancam jika tuntutan mereka tak segera dipenuhi, mereka akan tetap melakukan aksi unjuk rasa di rumah sakit tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 4 orang tenaga kesehatan salah satu puskesmas di kota Sibolga diketahui reaktif COVID-19. Akibatnya puskesmas tempat keempat tenaga medis tersebut bekerja ditutup sementara waktu. Reaktif COVID-19, 4 tenaga medis di puskesmas di Kelurahan Aek Habil, Kota Sibolga tersebut diketahui berdasarkan hasil swab yang sebelumnya mereka jalani. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Syahulu menyebutkan, keempat tenaga kesehatan di puskesmas Kelurahan Aek Habil tersebut kini menjalani perawatan di rumah isolasi penanganan COVID-19 yang disediakan pemerintah Kota Sibolga. Selain itu, 4 tenaga medis tersebut diketahui memiliki riwayat perjalanan dari luar kota. Sementara itu, untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, puskesmas tempat keempatnya bertugas terpaksa harus ditutup sementara dan aktivitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dialihkan ke puskesmas terdekat di kawasan Kelurahan Aek, Parambuda. Salah satu puskesmas di Kota Sibolga, yakni Puskesmas Aek Habil, kita lakukan dulu penutupan pelayanan sementara hingga sampai tanggal 6 September 2020. Karena ini disebabkan adanya temuan tracing yang kita lakukan, timbulnya kasus baru di COVID-19 di Puskesmas Aek Habil ini. Jadi sudah 4 orang tenaga kesehatan kita yang di Puskesmas Aek Habil terkonfirmasi COVID-19. Ini dari luar daerah atau cuman ya, Bang? Yang 4 orang? Dari luar, melakukan perjalanan luar daerah. Ya, maksudnya sebagian ada sebelumnya, tetapi pengembangan kasus tracing yang kita lakukan karena kontak erat dengan yang terkonfirmasi COVID-19 ini. Berdasarkan data dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Sibolga, jumlah warga yang terkonfirmasi COVID-19 menjadi 15 orang dan saat ini menjalani perawatan medis di Rumah Isolasi Penanganan Kasus COVID-19 Kota Sibolga dan Rumah Sakit Rujukan Penanganan Pasien COVID-19 di Kota Medan. Baharudin Simanulak melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah mempersiapkan berbagai tahapan dalam pelaksanaan Pilkada Simalungun tahun 2020. Menjelang pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati, KPU melibatkan 200 personil Polri untuk pengamanan, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai penyelenggara Pilkada, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah mempersiapkan berbagai tahapan dalam pelaksanaan Pilkada Simalungun tahun 2020. Menjelang pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati yang mulai dibuka mulai tanggal 4 hingga 6 September mendatang, terlihat aktivitas di kantor KPU masih normal. Hanya saja pengamanan mulai diterapkan dengan penjagaan dari aparat TNI Polri yang selalu siaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pengamanan pada proses pendaftaran di kantor KPU, Polres Simalungun mengerahkan 200 personil mulai dari penjagaan di kantor KPU hingga pengawalan pasangan bakal calon. Penerapan protokol kesehatan juga ditingkatkan dengan membatasi masa yang ikut dalam proses pendaftaran. Untuk besok kegiatan pendaftaran para calon, ini pendaftaran dimulai tanggal 4, 5, dan 6. Sesuai dengan ada juga permintaan daripada paslon untuk melakukan pengawalan ya dari Ciantar, maka kita selain daripada melibatkan pengamanan yang secara langsung dan juga kita berikan pengawalan khusus untuk jumlah pengamanan kita sesuaikan dengan jumlah yang akan hadir. Namun demikian karena ini untuk menjaga ya penyebaran daripada COVID-19, tentu seperti disampaikan tadi bahwa yang dapat boleh masuk ke ruangan paling banyak 20 orang. Yang selebihnya adalah bisa melakukan menonton di luar dengan digunakan secara virtual. Maka kita pun memberikan pengamanan yang maksimal, baik TNI maupun Polri. Dari Polres Simalungun akan melibatkan kurang lebih 200 personel. Pilkada Simalungun 2020 diikuti sebanyak 4 pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang bertarung merebut kursi nomor 1 di Kabupaten Simalungun. 3 pasangan calon diusung partai politik, diantaranya pasangan Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus, pasangan Radiapo Asiolan Sinaga dan Zoni Waldi, serta pasangan Muhajidin Nur Hasim dan Tumpak Siregar. Kemudian 1 pasangan calon melalui jalur perseorangan, yaitu pasangan Wakmar Damanik dan Abidisyah Saragih. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang berhasil meringkus otak pelaku pembunuhan terhadap siswa SMP Negeri Galang. Pelaku berinisial M, berusia 25 tahun, warga desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Pelaku ditangkap di desa Purbabaru, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Kabupaten Mandaling Natal pada Sabtu 29 Agustus 2020. Dalam kasus pembunuhan terhadap siswa SMP Negeri Galang yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2020 tersebut, Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang berhasil mengamankan 3 orang tersangka. Masing-masing berinisial M, 25 tahun, kemudian E, 34 tahun. Keduanya warga desa Tanjung Siporkis, Kecamatan Galang, serta B, berusia 27 tahun, warga desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa goni tempat membuang mayat korban, batu yang digunakan untuk alat pemberat, tali tambang, celana pramuka, nomor plat sepeda motor, serta kap sepeda motor milik korban. Sedangkan sepeda motor korban sudah dijual melalui online kepada pembeli dan kini penadahnya masih dalam pencarian. Keterangan pelaku M sebelum membunuh korban saat itu dirinya hendak pergi mengambil ubi. Namun di perjalanan menuju ladang ubi, dirinya berpapasan dengan korban yang saat itu mengendarai sepeda motor.
Saat itu pelaku sudah membawa goni serta tali tambang. Korban pun menawarkan tumpangan dan menuju arah Tanjung Morawa. Setibanya di sebuah jembatan, pelaku mengajak korban berhenti dengan alasan untuk buang air kecil. Saat korban duduk di atas batu di pinggir sungai, pelaku kemudian menjerat leher korban dengan menggunakan tali tambang. Karena korban melawan, pelaku memukulkan batu di bagian kepala korban dan korban pun akhirnya meninggal. Kemudian pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam goni dan membuangnya ke dalam Sungai Merah yang berada di Desa Seimera, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Karena memang barang korban, kendaraan bermotor ada 2 jenis Jupiter, hilang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka M, ternyata yang bersangkutan motifnya adalah dendam, di mana korban selalu menyampaikan bahwa orang tua dan M di rumahnya sering dilakukan kegiatan-kegiatan yang berbau narkoba, sehingga muncul rasa dendam. Dan pada kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 15 dari keterangan M, di mana tanggal 15 Agustus tersebut pada saat korban mengendarai sepeda motor melihat M sedang berjalan, kemudian si M ini diajak oleh korban untuk diberikan tumpangan. Namun karena sudah ada rasa dendam terhadap korban ini, kemudian tersangka M mengajak untuk mampir sebentar, beristirahat sebentar di aliran Sungai Seimera tersebut, dan di sungai itulah tersangka dieksekusi. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 2 tersangka pelaku pencurian sepeda motor dari parkiran sebuah masjid di Kisaran, Sumatera Utara ditembak polisi. Polisi berhasil mengenali ciri-ciri kedua tersangka lewat rekaman CCTV masjid. Beginilah rekaman CCTV saat tersangka WD 32 tahun dan temannya DSN 24 tahun melakukan aksi pencurian sepeda motor di Masjid At-Thohiro Jalan Gatot Subroto, Kisaran, Sumatera Utara. Dengan modus menyamar sebagai jamaah masjid, kedua pria warga Gang Keluarga Jalan Gatot Subroto, Kisaran dan Desa Sipaku area Kecamatan Simpang 4 Asahan ini berhasil mencuri 1 unit sepeda motor dari parkiran masjid tersebut. Namun apes bagi kedua tersangka, berkat rekaman CCTV tersebut, polisi dengan cepat mengenali ciri-ciri dan mengendus keberadaan mereka. Keduanya langsung ditangkap Satuan Jatan Ras Polres Asahan dalam penyergapan yang dilakukan di 2 tempat terpisah. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kedua tersangka karena melakukan perlawanan saat disergap. Penangkapan kedua tersangka berawal informasi yang diperoleh polisi dari masyarakat. Polisi yang melakukan penyelidikan langsung melakukan pengejaran dan berhasil membekuk kedua tersangka. Dari hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka sudah 5 kali melakukan aksi yang sama di sejumlah tempat di Asahan. Selain itu, kedua tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama. Kita dapat informasi bahwasanya tersangka yang terekam dalam CCTV pada saat kejadian curanmor itu di Masjid Al-Thohiro yang berada di Jalan Gatot Subroto Kedeledang termonitor. Kemudian saya melakukan penyelidikan bersama dengan Kanit Jatan Ras dan anggota. Tersangka bisa kami amankan. Namun karena dia melakukan perlawanan dan mengancam jiwa anggota, kemudian kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Ada berapa pelaku? Itu pelakunya ada 2 atas nama WD alias W yang beralamat juga di Jalan Gatot Subroto, Gang Keluarga. Yang kedua atas nama DS
alias D, 20 tahun, yang beralamat di Jalan Sipaku Area Dusun 2, Kecamatan Sipaku, Simpang Kawat. Pengakuannya Bang, ini orangnya baru kali beraksi atau? Berdasarkan hasil interogasi dan penyidikan terhadap para tersangka, tersangka 2 ini sudah melakukan lebih satu kali, ini banyak 5 kali. Jadi melakukan 5 kali. Dan juga tersangka ini adalah residivis. Pernah masuk dalam kasus yang juga yang sama gitu loh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, kedua tersangka selanjutnya ditahan di Mapolres Asahan. Taufik melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Guna mendukung kinerja Polri dalam memberikan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Labuan Batu Selatan menghibahkan lahan kosong seluas 5,3 hektar untuk dijadikan kantor kepolisian resort. Pemberian ini langsung diberikan secara simbolis kepada Kapolda Sumut saat kunjungan kerja terkait ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Labuhan Batu. Pemkab Labuhan Batu Selatan hibahkan lahan kosong seluas 5,3 hektar yang terletak di Desa Hadundung, Kota Pinang, yang rencananya diperuntukkan menjadi kantor Polres Labuhan Batu Selatan. Pemberian tersebut dilakukan secara simbolis kepada Kapolda Sumut saat kunjungan kerja dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional di tengah pandemi COVID-19, di mana Polri melalui Kepolisian Daerah Sumatera Utara meninjau Kampung Tangguh dan melakukan panen ikan di kolam Kampung Tangguh, Kelurahan Aek Paing, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Tujuan kita dengan kita serahkan 5 hektar itu, semoga Polres Labuhan Batu Selatan cepat terbentuk untuk mengamankan tentunya posisi hukum di Labuhan Batu Selatan. Hal ini diciptakan untuk menciptakan suasana kondusif ya Pak? Siap, itu untuk menciptakan kondusif di wilayah Labuhan Batu Selatan. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Berharap cepat ya Pak ya. Amin. Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin menjelaskan kedatangannya untuk mendukung Kampung Tangguh yang diprakarsai Polres Labuhan Batu di tengah COVID-19 dengan memberikan beberapa bantuan kepada petani dan pondok pesantren terkait pemberian lahan yang rencananya diperuntukkan menjadi kantor Polres Labuhan Batu Selatan. Pihaknya akan memprosesnya. Persiapan Polres Labuhan Batu Selatan Pak? Kami tadi saya sudah diserahkan lahan oleh Bapak Bupati dan kami akan proses. Ada masalah di Sumatera Utara. 450 kecamatan kita, maka mungkin Kodim ataupun Kodam lebih sedikit lagi. Kami punya polsek 210, belum ada separuh dari kecamatan. Mengapa ini terjadi? Karena percepatan dari pemekaran wilayah yang tidak diikuti pembangunan infrastruktur untuk di jajaran kepolisian. Saya rasa juga masalah yang sama di kantor TNI, khususnya dalam Kodam 1 Bukit Barisan. Kunjungan ke Kampung Tangguh ini pun ditandai dengan panen perdana ikan lele oleh Kapolda Sumatera Utara. Nantinya Kampung Tangguh ini akan menjadi percontohan untuk desa-desa yang ada di Labuhan Batu Raya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mendapat hibah 1.000 eksemplar buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2020 ini. Dengan bertambahnya koleksi buku di Dinas Perpustakaan daerah diharapkan dapat mendorong minat baca bagi masyarakat dan pelajar di daerah itu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mendapat hibah 1.000 eksemplar buku dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Hal tersebut merupakan bagian dari upaya Dinas Perpustakaan Daerah untuk menambah ragam jenis buku dan koleksi buku. Di mana saat ini Kabupaten Gunung Mas memiliki koleksi buku sebanyak 30.130 eksemplar. Penyaluran buku tahun ini dilakukan secara bertahap. Sebanyak 700 eksemplar buku yang terdiri dari berbagai jenis seperti pelajaran dan juga pengetahuan umum serta buku fiksi sudah diterima pada 27 Agustus 2020 lalu. Dan sisanya akan tiba dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas saat dibincangi di ruang kerjanya Rabu siang. Bantuan ini sebenarnya ada setiap tahun. Nah, cuman kebetulan juga tahun ini kita juga baru di Dinas Perpustakaan Nasional ini, ya kita ambil kesempatan ini dan kita buatkan proposal kemarin, dan ternyata Kabupaten Gunung Mas salah satu yang terpilih dari 4 kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Gunung Mas juga menyediakan ruang-ruang baca dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dengan bertambahnya koleksi buku-buku tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan yang lebih kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan minat baca. Dari Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Gina Sutia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.